Timnas Indonesia cuma butuh 1 kemenangan atau 2 kali imbang biar bisa menyegel posisi kedua grup F sekaligus lolos ke putaran ketiga. Cuma yang jadi masalah, masih ada putaran 4 dan putaran 5. Perjalanan Sintayong dan skuad Garuda masih sangat panjang. Beruntungnya, kualifikasi Piala Dunia adalah agenda FIFA. Jadi, Sintayong bisa memanggil pemain andalan yang bermain di luar negeri, terutama para pemain naturalisasi. Oke, siapa aja pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Untuk posisi kiper, Hernando Aris Sutaryadi bakal rawan jika Martin Paes masuk ke skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Usianya masih terbilang muda, 27 tahun. Soal performa, sangat konsisten, punya respon yang sangat baik dan lincah. Nilai transfernya juga cukup besar, 20,8 miliar rupiah. Dan juga beberapa klub besar udah dia bela seperti NNC Nijmegen di tahun 2012. Penampilan Paes di Nijmegen berhasil membuat FC Utrecht merekrutnya dengan kontrak selama 4 tahun pada 2018. Di FC Utrecht, Paes mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi. Sayangnya performanya kurang baik. Dari penampilannya itu, Paes kebobolan 63 gol dan hanya mencatatkan 12 kali clean sheet. Kemudian Paes dipinjamkan ke klub asal Amerika Serikat FC Dallas. Performa impresifnya di FC Dallas membuat dirinya dipermanenkan sejak musim panas 2022. Lalu di tingkat internasional juga bagus dianya. Paes ini pernah membela timnas Belanda U19, U20, dan U21. Pemain yang punya darah Indonesia Kediri ini bahkan jadi prioritas Sintayong bersama dengan Tom Hey dan Ragnar Oratmangun sejak awal Maret 2024. Hanya saja, proses naturalisasinya memakan proses yang cukup panjang. Paes dapat kendala dalam proses naturalisasi karena regulasi FIFA terkait dengan perubahan federasi. Padahal, Paes sudah ambil sumpah kewarganegaraan. Sampai saat ini, PSSI terus berusaha sampai ke pengadilan arbitrase olahraga untuk mengajukan banding terkait statusnya Paes. Nama Ivar Jenner juga sulit untuk tidak dimasukkan di dalam skuad Timnas Indonesia untuk persiapan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Sejak resmi dinaturalisasi Mei tahun 2023, pemain keturunan Belanda Jember ini digadang-gadang jadi bintang baru untuk Timnas Indonesia. Itu karena Jenner adalah pemain tengah yang sangat fleksibel, penguasaan bola yang baik, dan umpan-umpan yang sangat akurat. Dan ternyata itu benar. Penampilannya sangat impresif selama Piala Asia U23. Ivar Jenner jadi salah satu pemain sentral yang tidak tergantikan di skuad Timnas Indonesia U23. Bahkan bisa dibilang, ia adalah salah satu faktor kunci dalam kesuksesan Timnas U23 bisa tembus sampai partai semifinal. Apalagi saat umpan akuratnya ke Rafael Strijk yang berbuah gol. Ivar Jenner membuktikan meski usianya masih sangat muda, baru 20 tahun, tapi ia bisa menjalin kerjasama yang cukup baik dengan pemain yang lain. Sejak didatangkan, Ivar Jenner adalah pemain yang diproyeksikan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya saat itu ia tidak dipanggil oleh Sintayong karena cedera saat memperkuat Jong FC Utrecht. Kehadiran Jenner tentunya bakal jadi ancaman bagi Klockney. Itu karena keduanya punya tipe permainan yang sama. Keduanya adalah mesin penggerak permainan tim yang didukung kelebihan visi bermain dan umpan-umpan yang akurat. Sayangnya performa Klok sekarang di Timnas Indonesia terbilang tidak memuaskan. Apalagi sinergi antara Jenner dan Hapner selama Piala Asia U23 terlihat sangat menjanjikan. Pemain naturalisasi lainnya adalah Shane Patinama. Sejak debut pertamanya bersama Timnas Indonesia kontra Argentina, Shane Patinama mulai mencuri perhatian. Ia adalah salah satu dari sedikit pemain yang punya kemampuan setara antara menyerang dan bertahan. Dan itu terbukti saat ia mencatatkan cukup banyak passing dan blocking yang sukses di laga kontra Australia. Level klub juga sama, bisa bermain di lebih dari satu posisi. Berbekal kemampuannya ini, Shane Patinama bisa terus jadi kartu truf buat Timnas Indonesia dan pelengkap di berbagai sektor. Dan ini sangat membantu Sintayong. Tak cuma multi posisi, kemampuan Shane Patinama yang punya daya jelajah serta naluri mencetak gol yang tinggi juga jadi salah satu kelebihan darinya.
Total sepanjang musim 2020-2021, Shane Patinama yang bermain sebagai bek kiri mampu mencetak 6 gol dan 8 assist kala memperkuat SC Telstar dan Viking FK. Tapi itu jika Shane tidak lagi cedera. Saat Indonesia melawan Vietnam, Shane tidak dipanggil oleh Sinteyong karena mengalami cedera saat membela klubnya. Apalagi setelah melamar kekasihnya yang vibes-nya itu mirip Georgina Rodriguez, diharap Shane bisa lebih gahar lagi nih di lapangan. Nama Jordi Amat juga bakal dipastikan masuk skuad timnas Indonesia untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sejak dinaturalisasi tahun 2022, Jordi Amat menjelma sebagai bek tangguh andalan dari Sinteyong dan jadi bagian penting dari skuad Garuda. Bahkan sering mengemban posisi kapten. Di level klub, Jordi Amat pernah bergabung di beberapa klub ternama di Eropa, terutama klub besar di Spanyol yang merupakan negara kelahirannya. Tercatat, pemain keturunan Makassar ini pernah bermain di Espanyol, Real Betis, Rayo Vallecano, Swansea City, dan CAS Yupin. Jadi Jordi Amat terbiasa berhadapan dengan pemain-pemain top dunia. Hanya saja, Jordi Amat belakangan ini jadi sorotan nih karena dianggap menurun dan kerap bikin blunder. Dalam 2 laga awal grup F zona Asia, Jordi Amat tampil tidak maksimal, bahkan melakukan kesalahan fatal yang berujung gol untuk lawan. Itu terjadi saat Indonesia melawan Irak, di mana Jordi membuat gol bunuh diri. Begitu juga saat melawan Filipina. Jordi amat kehilangan bola saat mencoba membangun serangan yang berujung gol untuk Filipina. Ditambah, Jordi Amat sempat mengalami cedera saat bermain untuk klubnya, Johor Darul Taksim, yang membuatnya sempat absen di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024 lalu. Ya, meski begitu cederanya sudah berangsur pulih dan Sinteyong kemungkinan masih mempercayakan lini tengah kepada Jordi Amat. Lalu bagaimana dengan Sandy Wells? Ini nih yang menarik. Saat debut pertamanya di pertandingan melawan Jepang fase grup Piala Asia 2023, Sandy jadi satu-satunya pemain timnas yang mencetak gol. Penampilannya sebagai wingback kanan juga terbilang lumayan. Saat timnas Indonesia menang atas Vietnam, Sandy yang dimainkan sebagai bek tengah jadi salah satu pemain di jantung pertahanan yang dapat rapor bagus. Pemain yang banyak menghabiskan karirnya di Liga Belgia ini pun cukup rajin menebar ancaman ke gawang Vietnam untuk ukuran pemain seorang bek tengah. Cuma, Sinteyong masih belum puas dengan performa Sandy Wells karena ada perbedaan penampilan yang cukup ekstrim saat dirinya bermain untuk timnas dan klubnya KV Mechelen. Sandy selalu tampil tak penuh waktu dan cenderung menunjukkan permainan yang biasa-biasa saja dan terkesan jauh dari kualitas yang dimilikinya. Hal ini sangatlah berbeda dengan performa ketika berada di klubnya. Di klub yang berlaga di pentas Jupiler Pro League Belgia, Sandy menjadi andalan klubnya dan selalu tampil penuh jika tak ada halangan. Tapi banyak yang menyinggung kalau ini hanya soal proses adaptasi para pemain Eropa. Nama Elkan Bagot juga tidak bisa disepelekan, apalagi jika dipasangkan dengan Jay Ises. Timnas Indonesia juga punya twin tower lini belakang. Keberadaan keduanya akan menjadi jaminan duel bola atas timnas Indonesia. Sangat sering Sinteyong mempercayakan lini belakang ke Elkan Bagot. Bahkan sempat memainkan Elkan Bagot sebagai striker saat menghadapi Jepang. Hanya saja, ada cukup banyak masalah sekarang yang dialami Elkan Bagot. Karir Elkan Bagot di Ipswich Town belum berjalan mulus. Pesepak bola berusia 21 tahun itu lebih banyak dipinjamkan ke klub lain. Ipswich Town yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris meminjamkan Elkan Bagot ke tim divisi ketiga Bristol Rovers sampai akhir musim 2023-2024. Belum lagi, ada banyak rumor soal kedekatannya dengan Sinteyong yang disebut-sebut sekarang sedang renggang karena masalah batalnya Elkan Bagot membela Garuda Muda menghadapi Guinea. Hal ini pun membuat geram netizen Indonesia dan beredarlah kabar kalau Elkan Bagot lebih memilih berlibur ketimbang membela timnas U23.